Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga kita semua ada dalam keadaan baik dan selalu semangat jalani segala aktivitasnya ya. Oke adik-adik, ketemu lagi dengan saya Agus Suhendra di channel Pamate. Baik, di video kali ini saya masih tetap akan membahas soal-soal prediksi kompetisi sains madrasah, khususnya untuk matematika terintegrasi ya, sebagai persiapan mengikuti KSM tingkat kabupaten, provinsi atau nasional nanti. Oke adik-adik, sebelum saya lanjut, saya sampaikan terlebih dahulu di sini ada kisi-kisi kompetisi sains madrasah ya untuk matematika terintegrasi. Di antaranya yaitu di sini ada materi tentang teori bilangan ya, ini sering muncul di soal-soal kompetisi sains madrasah tahun-tahun sebelumnya ya. Itu mencakup beberapa sub pokok bahasan, yaitu di antaranya bilangan, kemudian keterbagian ya, faktor positif, KPK dan EPB, kemudian kuadrat sempurna, kekongruenan, Selling dan Plur ya. Kemudian aljabar ini juga tidak kalah banyak keluar di tahun-tahun sebelumnya, yaitu mengenai pemfaktoran dan penguraiannya ya, barisan dan deret, kemudian fungsi, eksponen dan logaritma, persamaan dan sistem persamaan, juga suku banyak ya. Kemudian selanjutnya adalah geometri. Nah, geometri sendiri yang sering muncul itu soal berkaitan dengan garis dan sudut ya. Kemudian beberapa soal juga tentang bangun datar, ini juga suka ada ya. Kemudian segitiga, lingkaran, dan trigonometri ya. Dan yang terakhir adalah kombinatorik atau kombinasi ya. Ini tidak asing mungkin bagi adik-adik yang sekarang notabene belajar di tingkat SMA atau madrasah aliyah ya, yaitu kita pernah juga belajar permutasi dan kombinasi kan ya, peluang dan statistika. Oke, itu kisi-kisi kompetisi sains madrasah matematika terintegrasi yang harus adik-adik kuasai agar nanti pas pelaksanaan kompetisi sains madrasah adik-adik bisa menyelesaikan berbagai soal dengan mudah ya. Oke, langsung saja kita bahas soalnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 16 ya. Jadi nomor 16 sampai dengan nomor 20 ini soalnya berbentuk bahasa Arab ya. Cuma di sini saya tidak akan menerjemahkan kata per kata ya. Hanya maksud dan tujuan dari soal ini saja atau pertanyaan. Jadi apa yang diketahui dari soal dan apa yang ditanyakan dari soal ini ya. Baik. Nah, di sini terdapat 4 buah bola ya, yaitu bola nomor 1, bola nomor 2, bola nomor 3, dan bola nomor 4. Nah, apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah peluang nomor bola yang terambil itu berjumlah 5 ya. Baik, kalau misalnya di sini ada 4 buah bola ya, misalnya bola nomor 1 ya, ada bola nomor 2, ada bola nomor 3, dan ada bola nomor 4 ya. Nah, kalau pertanyaannya adalah berapakah peluang nomor bola yang terambil jumlahnya 5 ya, berjumlah 5, berarti kemungkinan pertama ya, itu yang terambil itu bola nomor 1, kemudian nomor 1 lagi, dan nomor 3 ya, sehingga ini jumlahnya 5 kan. Nah, kalau kita cari ya, di sini ternyata banyaknya cara pengambilan bola dengan pola ini ya, banyaknya cara pengambilan bola dengan pola ini ya, 1, 1, 3 itu adalah 3 faktorial dibagi 2 faktorial 1 faktorial. 2 dari mana? Ini angka satunya 2 ya. Kemudian angka 3-nya 1. Baik, kita hitung ya. Berarti 3 faktorial itu kan 3 kali 2 ya. Kita coret 2-nya, berarti hasilnya adalah 3 ya. Sehingga kita peroleh peluangnya untuk peluang yang pertama ini ya, itu adalah 3
dikali dengan peluang yang terambil nomor 1 itu 1/4 ya. Kemudian terambil nomor satunya lagi juga 1/4, ini dikali ya. Kemudian terambilnya 3 ini juga sama 1/4. Sehingga peluangnya adalah 3/64 ya. Itu kemungkinan yang ke-1. Nah sekarang kemungkinan yang kedua itu terambil nomor urut ya, bolanya itu nomor urut 1, 2, dan 2 ya. Lakukan penghitungan dengan cara yang sama seperti tadi ya. Berarti banyaknya cara pengambilan bola dengan pola 2 ini ya. Dengan pola 2 ya, tadi dengan pola 1 itu sama ya, yaitu 3 faktorial dibagi 1 faktorial 2 faktorial ya, yaitu 3 juga. Sehingga peluangnya dengan kemungkinan kedua ini ya, atau dengan pola 2 ini itu adalah 3 dikali terambil bola nomor urut 1 ya, sama 1/4 peluangnya. Kemudian nomor urut 2 juga ini 1/4 ya. Nomor 2 kembali ini 1/4 ya. Sehingga peluangnya 3/64. Nah, akibatnya ya bisa kita simpulkan. Nah, jadi peluang nomor bola yang terambil berjumlah 5 ya, peluang nomor bola yang terambil berjumlah 5 adalah, kita jumlahkan ya, itu 3/64 kemungkinan yang ke-1 ya, ditambah dengan kemungkinan yang kedua yaitu 3/64, yaitu sama dengan ini kalau dijumlah ya berarti 6/64, atau kita sederhanakan menjadi 3/32 ya. Jadi jawabannya adalah C. Baik, kita lanjut ke soal nomor 17 ya. Di sini ada sebuah lingkaran. Yang ditanyakan adalah panjang diameter ya. Panjang diameter lingkaran ini itu sama dengan urutan Asmaul Husna ke berapa gitu ya. Baik, kalau kita perhatikan di sini lingkaran itu kan pasti dia memiliki diameter ini ya. Nah, diameter seperti itu diameternya. Nah, kita tahu diameter itu kan setengahnya itu jari-jari ya, atau R. Nah, kalau kita perhatikan di sini berarti ini ke sini. Nah, ini jaraknya adalah 1 ya. Kemudian kita perpanjang juga ini ke sini. Berarti ini 2 satuan ya. Akibatnya ya, si jari-jari ini itu R dikurangi 2 ya. Sementara yang ini adalah R dikurangi 1. Nah, kita tahu bahwa R kuadrat itu sama dengan R kurangi 2 kuadrat ya, tinggal kita jumlahkan aja dengan R dikurangi 1 kuadrat ya, kita sederhanakan ya, ini R dikuadratkan berarti R kuadrat, kemudian 2 dikali R, 2R kali min 2 min 4R ya, kemudian min 2 dikuadratkan plus 4 ditambah ini juga sama ya, R dikuadratkan berarti R kuadrat ya, kemudian 2 kali R kali min 1 min 2R min 1 dikuadratkan plus 1 ya. Jadi R kuadrat di sini sama dengan R kuadrat tambah R kuadrat berarti 2R kuadrat ya. Kemudian min 4R min 2 berarti min 6R. Kemudian
4 tambah 1 itu 5 ya. Baik. Berikutnya di sini ada 1 R ya, berarti R kuadratnya ini bisa disederhanakan menjadi 2R dikurangi 1 ya. Berarti R kuadrat ya. R kuadrat min 6R ditambah 5 sama dengan 0 ya. Kita cari nilai R-nya dengan menggunakan faktorisasi ya. Yaitu berapa kali berapa hasilnya 5 ya, 1 dikali 5 ya. Kemudian agar jadi min 6 berarti min semuanya. Sehingga R-nya itu 1 atau R-nya itu 5 ya. Nah, perhatikan di sini ya adik-adik ya. R-2 berarti R itu harus lebih besar daripada 2 ya. Maka untuk yang R sama dengan 1 ini tidak mungkin. Berarti yang mungkin itu adalah ini. R-nya 5 ya. Nah, yang ditanyakan itu adalah diameter. Diameter itu kan 2 dikali R ya. Sehingga hasilnya adalah 2 dikali 5 yaitu 10. Nah, kita tahu ya 10 itu adalah urutan Asmaul Husna yang berbunyi al-mutakabir ya. Itu C jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga kita semua ada dalam keadaan baik dan selalu semangat jalani segala aktivitasnya ya. Baik adik-adik, bagi yang mau memiliki e-book siap juara KSM 2024 ya, khususnya untuk matematika terintegrasi, silakan adik-adik cukup berlangganan di channel Pamate ya. Nanti kalian pilih sahabat bimbel Pamate ya. Kemudian bagi adik-adik yang mau memiliki e-book siap juara KSM 2024 versi lengkapnya, yaitu pembahasan soal kompetisi sains madrasah matematika terintegrasi dari tahun-tahun sebelumnya, dari mulai materi teori bilangan, aljabar, geometri, dan kombinatorik secara lengkap, silakan adik-adik bisa langsung memesan e-book tersebut ya dengan cara cek di kolom deskripsi linknya ya, bisa menggunakan WhatsApp ataupun DM ke IG saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke soal nomor 18 ya. Nah, di sini diceritakan ada sebuah keluarga besar yang terdiri dari 12 orang ya. Nah, 12 orang ini hendak membeli sapi ke seorang peternak untuk dikurbankan ya adik-adik. Nah, ternyata di sana itu hanya terdapat 3 ekor sapi dan ini akan dibeli semuanya ya. Nah, pertanyaannya ada berapa banyak cara yang bisa dilakukan untuk membagi 12 orang ini ya jika ada satu sapi yang memiliki banyak pembeli maksimal untuk dijadikan kurban ya. Jadi di sini ada 3 ekor sapi ya, 3 ekor sapi. Kita misalkan sapinya itu A, ya, B, dan C. Kemudian kita bagi maksimal di sini satu ekornya berapa? Berarti untuk jadikan kurban 7 ya. Nah, sementara keluarga besar ini terdiri dari 12 orang. Ya, kita buat tabel aja lah biar lebih dipahami ya adik-adik. Misalnya kemungkinan pertama untuk sapi A, misalnya B dan C. Ya, kemungkinan pertama berarti sapi A ini untuk 7 orang maksimal gitu ya. Kemudian sisanya misalnya agar jadi 12 berarti tambah 1 tambah 4 gitu ya. Kemudian kemungkinan kedua ya untuk sapi A misalnya kita ambil 7 orang untuk 7 orang ya. Kemudian sisanya buat 2 orang dan terakhir buat 3 orang agar 12 orang itu terpenuhi kan semuanya memiliki hewan kurban ya, terlepas dia 1 ekor sapi dibagi 7 orang ataupun 1 ekor sapi 1 orang dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita perhatikan di sini banyak cara pembagian ya, banyak cara pembagian untuk kemungkinan pertama di sini itu kan 1 ekor sapi itu untuk 7 orang ya. Tadi 3 ekor sapi ini untuk 12 orang ya. Ya, kita hitung banyak cara pembagian di kemungkinan ke-1 ya dengan menggunakan kombinasi yaitu 12C7 ya. Nah, 12 dikurangi 7 kan 5 ya, berarti 5C1 ya. Kemudian 5 kurangi 1 kan tinggal 4, berarti 4C4 ya.
Nah, kalau kita hitung ini, ya adik-adik pasti sudah paham cara menghitungnya, tinggal dihitung saja. Ini hasilnya adalah 3960 ya. Kemudian untuk kemungkinan yang kedua, 12 kita ambil untuk 7 orang ya. Sisanya berarti tinggal 5, diambil 2 orang, kemudian sisanya tinggal 3 bagi 3 ya. Nah, ini kita hitung menggunakan kombinasi, itu hasilnya adalah 7920 ya. Dan perlu adik-adik perhatikan juga di sini ya, cara pembagian masing-masing kemungkinan. Cara pembagian masing-masing kemungkinan ini itu ternyata ada 3 faktor ya. Cara pembagian masing-masing kemungkinan di sini, cara pembagian masing-masing kemungkinan itu 3 faktorial ya, yaitu 6 cara. Ya maksudnya gini, kemungkinan ke 1 kan bisa saja 7, 1, 4 atau dirubah 7, 4, 1 ya. Kemudian bisa saja ini dulu 1 dulu, 1, 7, 4 dan seterusnya. Itu daripada kita hitung seperti itu kan lama ya. Langsung aja, ini ada berapa nih? Ada 3 penyusunan, berarti 3 faktorial ya. Nah, 3 faktorial itu adalah 6. Baik, dapat kita simpulkan ya. Jadi total banyak cara pembagiannya adalah, ya kita hitung aja. Banyak cara pembagian di kemungkinan ke 1 itu adalah 3960 dikali, nah cara pembagian masing-masing kemungkinan, ya kemungkinan 1 kan sama ya, 3 faktorial yaitu 6, ditambah banyak cara pembagian di kemungkinan kedua yaitu 7920 dikali sama cara pembagian masing-masing kemungkinannya adalah 6 ya, karena 3 faktorial kan. Ya kita hitung, ini hasilnya adalah 71.280. Jadi jawabannya adalah C. Kita lanjut ke soal nomor 9 ya. Nah, di sini masih soal KSM yang berbahasa Arab ya. Jadi kita translate kira-kira seperti ini ya di sini. Hasan itu akan menulis nama-nama pengarang Kutubus Sittah itu secara berurutan ya, berdasarkan tahun wafatnya gitu ya. Kemudian Hasan ini menuliskan Imam Ibnu Majah itu di urutan ketiga ya. Nah setelah itu dia tulis selanjutnya sampai dengan selesai. Nah setelah selesai menulis ternyata Hasan ini menyadari ada kesalahan ya. Nah, kemudian Hasan itu merubah posisi 2 nama pengarang kitab itu ya. Yang ditanyakan adalah berapa peluang urutan nama yang sudah tepat setelah mengubah posisi 2 nama tersebut ya. Baik adik-adik. Di sini saya sampaikan terlebih dahulu, jadi kita harus tahu dulu nama-nama pengarang Kutubus Sittah ya. Kutubus Sittah itu ahli hadis ya, seperti Bukhari, Muslim kan gitu ya. Itu ada 6. Nah, kalau misalnya disusunnya berdasarkan tahun wafatnya, berdasarkan tahun wafat ya. Ya kira-kira seperti ini. Yang pertama itu Imam Bukhari ya. Kita kenal Imam Bukhari. Itu dia wafat pada tahun 256 Hijriah ya. Kemudian yang kedua itu adalah Imam Muslim. Dia wafat pada tahun 261 Hijriah. Kemudian yang ketiga Imam Ibnu Majah ya. Nah, beliau wafat pada tahun 273 Hijriah. Kemudian yang keempat Imam Abu Daud ya. Nah, itu wafatnya pada tahun 275 Hijriah. Yang kelima itu ada Imam At-Tirmidzi ya. Nah, dia wafat pada tahun 279 Hijriah. Kemudian yang keenam ada
Imam An-Nasai ya. Wafatnya itu pada tahun 303 Hijriah. Nah, ini berdasarkan tahun wafat ya. Kalau adik-adik searching di YouTube pasti urutannya seperti ini. Nah, cuman di soal ini Hasan tidak tahu ya apakah urutannya seperti ini atau tidak gitu ya. Tapi yang jelas di sini disebutkan bahwa Hasan menuliskan Ibnu Majah itu di urutan ketiga, berarti udah benar ini ya. Urutan ketiga. Nah, yang keliru di sini tadi kan Hasan menyadari ada kekeliruan sehingga Hasan merubah posisi dua nama imam ini gitu kan. Nah, berarti yang keliru itu antara nomor 1, 2 ya, 4, 5 atau 6. Kita gak tahu kan mana yang ketukar gitu ya. Nah, untuk menghitung berapa peluangnya ya, peluang urutan nama sudah tepat setelah mengubah posisi dua nama tadi ya. Berarti langkah pertama adik-adik tentukan dulu ruang sampelnya ya atau S-nya. Yaitu banyak kemungkinan. Jadi ruang sampelnya di sini adalah banyak kemungkinan urutan 5 nama secara acak ya. Urutan 5 nama secara acak. Berarti berapa ruang sampelnya? Ya 5 faktorial. Ada 5 nama kan? Bisa Imam Bukhari yang keliru penempatannya itu, bisa Imam Muslim, bisa Imam Abu Daud, bisa Imam At-Tirmidzi atau Imam An-Nasai ya. Berapa 5 faktorial? Itu adalah 120 ya. Nah, selanjutnya kita cari A-nya ya. A-nya itu adalah banyak kemungkinan pilihan 2 nama. Pilihan 2 nama yang dirubah tadi kan 2 nama ya. 2 nama dari 5 nama kan. Berarti kita gunakan kombinasi ya. Dari 5 kita pilih 2. Berapa? Ya 5 faktorial dibagi 5 dikurangi 2, 3 faktorial kali 2 faktorial. Sehingga hasilnya 5 kali 4 kali 3 faktorial ya. Dibagi dengan 3 faktorial, 2 faktorial. Ini coret, habis ya. 4 bagi 2, tinggal 2. Berarti kali 5, 10. Gitu ya. Nah, jadi ya, dapat kita simpulkan peluang urutan nama. Urutan sudah tepat setelah mengubah posisi ya. Sudah tepat setelah mengubah posisi 2 nama adalah, kita tinggal lihat A-nya ya. A-nya adalah 10 dibagi ruang sampel. Peluang itu kan gitu ya. Kejadian dibagi ruang sampel. Ruang sampelnya adalah 120 ya, kita coret aja ini, tinggal 1/12. Jadi jawabannya adalah A ya. Lanjut ke soal nomor 20. Pada sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ini hadisnya ya. Nah, kemudian sebuah majelis taklim terdiri dari 20 santriwati dan 15 santriwan ya. Itu mengadakan halal bihalal ya. Nah, banyak seluruh kemungkinan jabat tangan dalam majelis taklim tersebut adalah titik-titik. Baik adik-adik. Di sini yang kita akan cari itu adalah banyak kemungkinan ya jabat tangan dalam majelis taklim tersebut. Di mana di majelis taklim tersebut itu terdiri dari 20 santri perempuan ya dan 15 santri laki-laki. Nah, baik. Sebelum kita hitung ya, kita terjemahkan terlebih dahulu hadis Rasulullah SAW ini ya. Jadi ini terjemahannya ya, sesungguhnya ditusuknya kepala salah seorang di antara kamu ya dengan jarum besi itu lebih baik ya daripada ia menyentuh
perempuan yang tidak halal baginya. Artinya, yang boleh berjabat tangan di acara halal bihalal ya, itu adalah santri perempuan dengan santri perempuan. Kemudian santri laki-laki itu juga dengan santri laki-laki. Ini tidak boleh berjabat tangan ya. Tidak boleh. Kenapa? Karena berdasarkan hadis Rasulullah di sini, ini hadis yang berkaitan dengan larangan untuk saling bersentuhan ya antara laki-laki dan perempuan. Oke, karena kita sudah tahu terjemahan dari hadis Rasulullah ini, artinya ya, yang boleh bersalaman itu hanya yang satu jenis kelaminnya. Jadi perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki ya. Sehingga bisa kita tulis atau bisa kita hitung ya di sini banyak jabat tangan 20 santriwati ya. 20 santriwati itu adalah kalau bersalaman itu kan minimal 2 orang ya tentunya. Jadi kita akan menghitung 2 dari 20 ya. Menggunakan kombinasi. Kenapa menggunakan kombinasi? Karena tidak memperhatikan urutan ya adik-adik. Itu bedanya antara kombinasi dengan permutasi. Jadi ini kita gunakan kombinasi. Ya kita hitung ya 20 faktorial dibagi. Nah 20 dikurangi 2 itu kan 18 faktorial ya. Kemudian kali 2 faktorial. Sehingga hasilnya adalah 20 kali 19 kali 18 faktorial ya dibagi dengan 18 faktorial 2 faktorial. Ini kita coret ya. 20 bagi 2 itu hasilnya adalah 10 kali 19 jadi 190 ya. Kemudian sekarang yang laki-lakinya berarti banyak jabat tangan. Berapa? 15 ya santriwan. Berarti 15 kita ambil yang bersalaman itu 2 orang ya. Sehingga 15 faktorial dibagi 15 dikurangi 2 itu adalah 13 faktorial 2 faktorial ya. Kita sederhanakan atau hitung 15 dikali 14 kali 13 faktorial dibagi 13 faktorial 2 faktorial. Ini habis ya. Kemudian 14 bagi 2 itu 7. Nah, 7 dikali dengan 15 itu hasilnya adalah 105 ya. Jadi banyak seluruh kemungkinan ya. Kemungkinan jabat tangan dalam majelis taklim tersebut adalah ya tinggal kita jumlahkan saja ya, yaitu 20C2 ditambah 15C2 ya, 190 tambah 105 yaitu 295. Jadi jawabannya adalah D. Baik adik-adik, demikianlah pembahasan soal matematika terintegrasi dalam rangka mempersiapkan untuk melaksanakan atau mengikuti kompetisi Sains Madrasah di tingkat kabupaten, provinsi, atau nasional. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Dan bagi adik-adik yang mau memiliki e-book ya, e-book siap juara KSM 2024 khususnya untuk matematika terintegrasi, silakan adik-adik untuk berlangganan di channel Pamate, atau ketika ingin membeli e-book secara lengkap juga boleh ya, tinggal dicek aja di kolom deskripsi video ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.